Halo, jumpa lagi dengan Ajar Bird Farm, channel yang mengulas tentang rawatan burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang perawatan murai batu trotol. Dalam perawatan murai batu trotol ini ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Baiklah, mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama itu adalah pola makan atau nutrisi murai batu trotol kita. Pola makan yang baik dan benar itu dapat menunjang kebutuhan murai batu untuk perkembangan fisik, mental, dan juga kecerdasannya. Tentunya kita kelak menginginkan murai batu kita itu memiliki isian yang bagus, memiliki fisik yang kuat, memiliki stamina yang kuat. Nah, semua itu bisa kita bentuk dengan olah fisik dan juga dari konsumsi nutrisi yang kita berikan kepada murai batu kesayangan kita. Untuk perawatan murai trotol yang saya utamakan adalah makanan bergizi. Jadi saya tidak memiliki setelan khusus untuk murai batu saya. Jadi apapun nutrisi EF yang biasanya itu saya berikan dalam takaran yang banyak. Jadi tidak ada takaran settingan seperti murai batu dewasa. Karena settingan itu menurut saya itu berlaku bagi murai dewasa yang sudah memiliki emosi dan juga birahi. Tetapi untuk murai batu yang masih trotol, nutrisi ini berguna untuk kecerdasannya dalam menyerap masteran dan juga untuk membentuk fisiknya. Selain daripada membentuk fisik ini, itu juga perlu diimbangi dengan hal lain. Bagian yang kedua ini adalah bagian pembiasaan. Murai batu trotol itu perlu dibiasakan dengan banyak hal. Misalkan dengan keramaian, kalau kita menginginkan murai batu kita ketika dewasa itu tidak takut dengan keramaian atau sudah biasa melihat orang, maka kesehariannya itu perlu kita biasakan untuk sering melihat orang, tetapi tidak full ablak. Sistem yang kita gunakan ketika merawat murai batu trotolan adalah dengan setengah ablak dan setengah rodong. Setengah ablak ini dilakukan pada pagi hari hingga siang di tempat yang rendah dan ramai. Ini berguna untuk meningkatkan mentalnya agar kelak ketika sudah dewasa, murai batu ini tidak takut dengan banyak hal, tidak takut dengan lalu lalang orang ataupun kendaraan. Kemudian pada siangnya kita full kodong, ini berfungsi agar murai batu itu beristirahat dan juga untuk meningkatkan fighternya. Jadi diablak itu untuk meningkatkan mentalnya ketika pagi hari itu tidak takut. Kemudian ketika sore hari kita rodong itu untuk meningkatkan fighternya. Selain daripada pengkerodongan dan ablak ini, kebiasaan yang perlu kita biasakan untuk murai batu trotolan adalah kebiasaan untuk belajar mandi keramba dan juga belajar diumbar. Karena ini saling berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kawan-kawan pasti juga pernah tahu punya teman itu yang murai batunya sangat sulit untuk dimandikan dengan keramba. Nah, ini salah satu yang menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya pembiasaan ketika murai itu masih trotol. Jadi kebanyakan di full krodong tanpa dilatih mandi keramba. Akhirnya ketika dewasa dia tidak mau. Murai batu itu tidak mau untuk mandi keramba. Nah, itu biasanya yang pusing perawatnya. Burung jadi seperti burung yang tidak terawat. Untuk masalah umbaran itu juga perlu dibiasakan sejak murai masih trotol. Karena ini untuk mengimbangi poin yang pertama tadi. Di poin pertama tadi, untuk asupan nutrisi kan kita full. Kita tidak punya setelan. Yang penting murai batu itu full mendapatkan asupan gizi.
maka harus diimbangi dengan olahraga yang cukup, yaitu dengan diumbar. Ya, dengan nutrisi yang baik dan juga pengumbaran ini diharapkan fisiknya akan terbentuk. Kalaupun manusia itu akan menjadi kekar gitu ya. Fisiknya terbentuk, napasnya terbentuk, dan juga kebiasaan ini itu akan mempermudah ketika kelak nanti sudah dewasa. Saat dewasa, kalau di masa trotolnya itu belum pernah diumbar atau belum pernah dikenalkan umbaran, maka ketika dewasa saat diumbar itu akan mengalami stres. Pengumbaran pertama itu biasanya akan mengalami stres dan macet untuk beberapa hari. Tetapi kalau sudah terbiasa sejak masih trotol, itu murai batu juga akan terbiasa dan tidak akan stres lagi ketika dilakukan pengumbaran. Untuk poin yang ketiga adalah pemberian pemasteran. Setelah di poin pertama nutrisi yang cukup, poin kedua fisiknya juga bagus, kondisi pembiasaan lingkungannya bagus, tapi murai batu trotol ini kalau tidak ditunjang dengan pemasteran yang bagus, itu nanti dewasanya juga akan jadi murai yang kurang bagus. Paling juga akan berbunyi tapi bunyinya ngukluk. Nah, bunyi ngukluk ini kan yang paling banyak menjadi keluhan dari teman-teman kicau mania semua. Maka dari itu, saat yang paling tepat untuk pemasteran adalah saat murai batu masih trotol ini. Jadi ketika masih trotol dimasteri, harapannya nanti ketika sudah dewasa, muntah isian itu juga isian-isian yang kita masterkan saat masih trotol. Dalam pemilihan pemasteran dan cara pemasteran itu juga tidak sembarangan. Kalau kita ingin murai batu kita itu berkicau dengan merdu, maka kita masteri dengan masteran-masteran yang merdu. Tapi kalau teman-teman ingin murai batunya itu menjadi murai lomba yang memiliki tembakan, itu kita bisa masteri dengan suara-suara tembakan. Baik itu suara tembakan cililin, suara tembakan kenari, atau suara-suara yang lain dengan pemasteran yang tepat. Untuk pemasteran yang tepat seperti apa, versi kami bisa dicek di video trik dalam pemasteran murai batu. Demikian tadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat murai batu trotol. Pertama, masalah gizinya, kedua masalah kebiasaannya, dan yang ketiga adalah pemasteran. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan terkait perawatan murai batu trotol versi Ajar Bird Farm. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.